Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membuat konten yang jauh lebih panjang dari sebelumnya. Dan di kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai seluruh ras yang ada di Tensuraverse yang memiliki jumlah lebih dari 40 jenis ras. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Oke, sebelum Wong Anime melanjutkan videonya, Wong Anime mau mengingatkan, karena algoritma YouTube aneh banget, maka Wong Anime menyarankan kepada kalian untuk jangan hanya subscribe channel ini, tapi juga tolong bunyikan tombol notifikasi. Karena dalam beberapa kasus, bahkan video yang telah Wong Anime update tidak muncul di beranda kalian, yang umumnya telah subscribe di channel ini. Jadi harap bunyikan tombol notifikasinya, oke? Tensura Universe adalah universe yang dihuni oleh berbagai macam ras. Bahkan sebelum Ancestor menciptakan berbagai macam ras yang nantinya akan menjadi penghuni bumi dan menyebar hingga jumlahnya miliaran, ras-ras lainnya telah ada. Beberapa tercipta dengan sendirinya, beberapa diciptakan oleh makhluk dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dan setelah Ancestor memulai eksperimennya untuk menciptakan makhluk yang akan memelihara dan memakmurkan dunia, maka ras-ras lainnya mulai berkembang dan memulai tugasnya untuk mensejahterakan dunia. Umumnya sifat ras-ras yang ada di dunia Tensura ini sangat mirip dengan perkembangan manusia dari lahir hingga meninggal. Mereka pada umumnya ketika lahir sangatlah lemah, tidak memiliki akal dan hanya mampu bergerak berdasarkan insting semata. Dan seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun kemudian akan mengembangkan kekuatan fisik, mental, dan mulai mengembangkan logika mereka sebagai salah satu bentuk adaptasi atas kebutuhan mereka supaya bisa bertahan hidup. Nah, berikut ini Wong Anime telah menyusun daftar seluruh ras penghuni dunia Tensura. Di sini Wong Anime kasih catatan ya, Wong Anime nggak nambahin jalur-jalur evolusi dari ras-ras yang ada, dikarenakan akan sangat panjang kalau jalur-jalur evolusi tersebut ditambahkan di sini. Jadi Wong Anime hanya menambahkan jalur evolusi yang secara struktural telah mengubah tubuh mereka secara permanen sebagai ras yang berbeda. Dan kalaupun menambahkan jalur evolusi tersebut, Wong Anime hanya menambahkannya sebagai trivia atau detail untuk menjelaskan karakteristik ras yang Wong Anime sebutkan secara lebih jelas. Oke, sebelum Wong Anime melanjutkan daftar ini lebih lanjut, Wong Anime mohon maaf terlebih dahulu kalau ada beberapa ras yang terlewat atau tidak disebutkan karena Wong Anime lupa untuk menambahkannya di daftar ini, atau terdapat kesalahan penjelasan di video ini. 1. True Dragon. True Dragon adalah ras yang merupakan ras dari pencipta dunia Kardinal Tensura, yaitu Feldanava, sang naga bintang. Ras ini terkenal akan kekuatannya yang luar biasa dan mampu membelokkan hukum-hukum alam. Pada dasarnya, makhluk ini adalah merupakan makhluk spiritual tingkat tinggi yang memiliki tingkat bencana di atas kelas S. Dengan kata lain, mereka jauh lebih kuat dari Raja Iblis sejati alias True Demon Lord. Keberadaan mereka pada dasarnya dianggap sebagai bencana berjalan dan kekuatan mereka berpotensi besar untuk menghancurkan dunia. Jumlah ras True Dragon alias naga sejati sejauh ini hanya ada 4, yaitu Feldanava, Felzard, Felgreen, dan Feldora. Namun walaupun begitu, terdapat jalan pintas untuk mencapai tingkatan ini. Jika suatu individu bisa menelan True Dragon Seed atau benih naga sejati, maka dia akan mampu berevolusi menjadi Pseudo True Dragon seperti apa yang terjadi pada Rimuru dalam pertarungannya melawan Felgreen setelah dia menelan tubuh Feldora untuk yang kedua kalinya. Sebagai makhluk spiritual tingkat yang paling tinggi, sifat naga sejati ini sungguh sangat unik. Pada dasarnya, naga sejati merupakan makhluk abadi. Apabila mereka mati atau terbunuh dikarenakan suatu cara tertentu yang pada dasarnya sulit untuk dilakukan, mereka akan lahir kembali dan bereinkarnasi kembali dalam keadaan memori yang hilang, namun dengan kepribadian yang sama seperti sebelumnya ketika mereka terbunuh. Inilah sebabnya Feldora, walaupun dia telah dibunuh oleh Felzard berkali-kali, dia tetap melakukan perbuatan bodoh yang sama setelah dia dihidupkan kembali. 2. Spirit. Spirit atau roh atau sere adalah merupakan salah satu makhluk spiritual yang merupakan sumber penciptaan kehidupan dari para makhluk lainnya yang ada di Tensuraverse. Spirit atau roh ini tampaknya memiliki mekanisme penting di dalam menjaga keseimbangan dunia Tensura, dan Wong Anime duga makhluk yang satu ini memiliki peran yang sangat besar dalam sistem administrasi dunia kardinal. Hal ini dikarenakan mekanisme penjaga keseimbangan kekuatan dunia seperti Yusha atau pahlawan hanya bisa didapatkan melalui roh agung cahaya.
Tidak hanya itu, hampir semua makhluk-makhluk yang memiliki peran penting dalam sejarah dunia Tensura, seperti misalnya malaikat, iblis, elf, dwarf, dan makhluk-makhluk lainnya, berasal dari roh yang kemudian diberikan tubuh fisik. Kecuali malaikat dan iblis yang sejak awal memang makhluk spiritual, namun juga tercipta dari roh-roh yang memang telah ada sebelumnya. Secara sifat, roh mampu melihat keburukan di dalam jiwa makhluk lainnya, dan ini membuatnya menjadi makhluk spiritual yang paling banyak dipakai oleh makhluk non-kegelapan seperti misalnya manusia, dwarf, dryad, ataupun elf. Hal ini jugalah yang membuat roh biasanya sangat pilih-pilih ketika memilih tuannya, tidak seperti iblis kelas bawah yang biasanya memang buas sejak awal dan mesti dibelenggu supaya patuh. Sama seperti ras lainnya, pada mulanya ketika mereka berada di tahapan lesser atau tahapan paling bawah, maka mereka tidak akan memiliki logika dan nurani dan hanya bergerak berdasarkan insting. Namun semakin tinggi mereka berevolusi, maka akal mereka pun akan semakin terbentuk, dan pada akhirnya mereka pun akan memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri dan pada akhirnya memiliki logika dan keinginan sebagai makhluk hidup. Dikarenakan karakteristik yang paling menonjol dari roh ini adalah dia mampu membedakan antara orang jahat dengan orang baik, maka ada negara yang menggunakan roh sebagai asisten dalam memberantas kejahatan. Sistem hukum negara Republik Ulgracia sebagai contoh mengandalkan spirit yang dimiliki oleh hampir seluruh penduduknya, sehingga kriminal bisa dikontrol dengan baik di negara tersebut. Secara umum, di dalam pertarungan, spirit biasanya lebih lemah daripada malaikat dan lebih kuat dari iblis. Contoh-contoh makhluk yang digolongkan sebagai roh adalah Ifrit yang merupakan roh api, Sylphid yang merupakan roh angin, Andin yang merupakan roh air, dan Gnome yang merupakan roh bumi. 3. Malaikat. Malaikat adalah merupakan ras yang diciptakan oleh Feldanava, sang pencipta dunia, untuk membantunya dalam mengurusi urusan-urusan Feldanava dalam menjaga dunia ciptaannya. Malaikat ini diciptakan oleh Feldanava dari roh agung cahaya, dan pada awal penciptaannya Feldanava hanya menciptakan 7 malaikat yang kemudian dikenal dengan sebutan malaikat primordial. Namun seiring berjalannya waktu, malaikat-malaikat lain pun tercipta. Sama seperti makhluk lainnya, malaikat pada mulanya tidak memiliki ego dan hanya bergerak sesuai dengan tugas dan apa yang telah diprogramkan kepada mereka. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun akan mengembangkan pikiran dan mengembangkan kekuatan mereka. Ketika para malaikat ini berinteraksi dengan daerah yang memiliki magical tinggi, maka para malaikat primordial akan berevolusi menjadi serafim yang juga dikenal sebagai malaikat pembunuh. Sedangkan malaikat-malaikat yang bukan primordial di antara mereka biasanya akan berevolusi menjadi phantom dan mendapatkan tubuh fisik. Ketika para serafim ini mulai mendapatkan ego alias keinginan untuk bergerak sendiri dikarenakan mereka lama berada di dunia kardinal, maka mereka akan berevolusi menjadi fallen angel dan pada akhirnya memperoleh elemen kegelapan, berbeda dengan para malaikat normal yang tidak memiliki elemen tersebut. Contoh makhluk dari ras malaikat ini adalah Dino, Feldway, dan Zalario. 4. Iblis. Iblis adalah makhluk yang merupakan antitesis dari malaikat. Mereka merupakan perwujudan bayangan malaikat dan muncul bersamaan ketika malaikat tercipta. Dengan kata lain, mereka tidak sengaja tercipta ketika Feldanava menciptakan para 7 malaikat pertama. Bersamaan dengan terciptanya 7 malaikat tersebut, maka tercipta pula lah 7 iblis pertama yang juga dikenal sebagai 7 iblis primordial. Setelahnya, sama seperti para malaikat, para iblis lain pun kemudian muncul di alam yang dikenal dengan sebutan Netherworld atau dalam bahasa kita dikenal dengan sebutan neraka. Iblis ini merupakan makhluk spiritual. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki tubuh fisik sama seperti malaikat dan spirit. Namun apabila mereka dipanggil ke dunia kardinal dan mereka diberikan persembahan berupa tubuh atau jiwa manusia, atau secara tidak sengaja muncul di medan perang di mana orang-orang mati dan terbunuh, maka mereka akan bisa menggunakan tubuh para mayat tersebut untuk memanifestasikan diri mereka dan membuatkan diri mereka tubuh fisik. Tidak hanya itu, iblis juga dikenal sebagai makhluk yang menggunakan jiwa makhluk lainnya sebagai makanan mereka, dan dengan semakin banyak jiwa yang mereka makan, maka akan semakin kuat mereka. Sebagai makhluk spiritual, iblis adalah makhluk yang pada dasarnya abadi, sama seperti naga sejati. Apabila mereka terbunuh, mereka akan secara otomatis melakukan respawn atau dengan kata lain bereinkarnasi dan hidup kembali. Yang membedakan, iblis akan memperoleh ingatannya kembali, namun mereka akan lahir kembali dalam keadaan lebih lemah dari sebelumnya. Apabila mereka dibunuh oleh iblis lainnya, maka mereka secara otomatis akan menjadi bawahan iblis yang membunuh mereka. Ini menyebabkan struktur hierarki tersusun di dalam komunitas iblis, dan karenanya sopan santun sangatlah penting bagi para iblis ini. Contoh makhluk yang berasal dari ras ini adalah Diablo dan Guy Crimson.
5. Cryptid. Cryptid adalah ras yang lahir dari naga penghancur Ifaraj. Makhluk penghancur tidak berakal yang asal-usulnya sendiri tidak diketahui dari mana. Setelah Veldanava mengalahkannya dan menyegelnya, maka naga ini pun tidak bisa kemana-mana. Dan di dunia tempatnya disegel, Magicule-nya kemudian bocor. Dan dari Magicule-nya tersebut, muncullah makhluk-makhluk aneh tidak berakal yang hanya tahu saling bertarung dan saling menghancurkan. Makhluk ini kemudian dikenal dengan sebutan Cryptid dan memiliki rupa yang sangat beragam. 6. Insectar. Insectar atau Insectoid adalah merupakan cryptid yang berevolusi menjadi monster dengan akal dan ego. Makhluk ini memiliki bentuk fisiologi seperti serangga dan juga mengalami bentuk metamorfosis seperti serangga juga. Mereka terkenal sebagai makhluk semi spiritual dan bisa berpindah ke dunia material dan dunia spiritual sesukanya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki baju zirah exoskeleton keras yang akan melindungi tubuh mereka dari efek perpindahan dua dunia. Menurut Carrera, Insectar sangat menyusahkan dikarenakan baju zirahnya tersebut tidak hanya kebal dari serangan fisik, namun juga memiliki ketahanan luar biasa terhadap serangan-serangan sihir, sehingga Carrera sangat tidak menyukai bertarung dengan ras yang satu ini. Contoh makhluk yang merupakan anggota dari ras ini adalah Zigion dan Apito yang merupakan bawahan langsung dari Rimuru. 7. Phantom atau Spectre. Phantom atau Spectre adalah merupakan bentuk evolusi dari malaikat tingkat rendah yang menghabiskan waktunya dengan berada di daerah kaya Magicule. Akibat mereka terus berada di tempat dengan mana berkonsentrasi tinggi ini, maka mereka pun berubah dari asalnya makhluk spiritual yang tidak memiliki tubuh fisik menjadi memiliki tubuh. Tidak hanya itu, mereka pun mulai memiliki akal dan ego. Namun bentuk mereka ketika menjadi malaikat menjadi sangat jauh berbeda ketika mereka berubah menjadi Spectre. Spectre atau Phantom ini dikenal sebagai makhluk interdimensional dan terkenal sering berusaha menginvasi dan menguasai dunia lain dikarenakan kemampuan mereka untuk berpindah ke dunia yang berbeda-beda. Walaupun memiliki tubuh fisik Phantom ini tidak sekuat Insectar yang memiliki baju zirah rangka luar, sehingga kadang mereka mesti merasuki manusia atau makhluk tertentu terlebih dahulu supaya bisa melancarkan invasi mereka. 8. Giant atau raksasa. Giant adalah ras yang telah ada sebelum Ancestor menciptakan ras-ras lainnya di dunia Tensura. Walaupun dikenal sebagai bangsa yang merupakan perwujudan dari bumi, pada dasarnya mereka adalah dinosaurusnya dunia kardinal dan dikenal sebagai bangsa penghancur. Karenanya ketika para raksasa mengamuk dan hampir menguasai dunia melalui kekuatannya, maka Veldanava turun tangan sendiri dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Hingga kemudian para raksasa pun menghentikan amukan mereka. Raksasa ini terkenal dikarenakan tingginya yang hampir 3 meteran dalam kondisi normal, namun mereka bisa merubah tinggi mereka jauh lebih tinggi lagi di dalam pertempuran. Tokoh yang termasuk ras raksasa ini adalah Dagrul dan fans saudaranya yang memiliki kekuatan setara naga sejati. 9. Ancestor. Ancestor adalah ras yang diciptakan oleh Veldanava dengan tujuan untuk memakmurkan dunia. Namun sifat alami dari ras yang satu ini membuatnya tidak mampu melakukannya. Bangsa yang satu ini terbilang abadi dan hanya bisa dimusnahkan secara total menggunakan sihir suci, memiliki mental yang stabil, dan hanya lahir satu individu saja setiap 10.000 tahun sekali. Karenanya, selama ribuan tahun semenjak Ancestor diciptakan, bumi tidak berkembang. Mereka abadi karenanya mereka tidak memiliki motivasi untuk survive dan bertahan hidup. Mental mereka sangat stabil, makanya mereka tidak membutuhkan hiburan. Mereka juga tak perlu makan untuk terus hidup. Selain itu, karena bangsa mereka berkembang biak ribuan tahun sekali, maka mereka juga tidak membutuhkan hasrat biologis untuk mempertahankan ras mereka. Dan ini pada akhirnya berujung pada mereka membuat ras-ras lain yang dibilang lebih lemah dari mereka, sehingga ras-ras tersebut mampu memakmurkan bumi dengan segala kekurangannya. 10. Vampire. Vampire adalah ras ciptaan Ancestor pertama yang berhasil mereka ciptakan melalui riset atas tubuh mereka sendiri. Melalui penelitian atas tubuh sendiri, Ancestor berhasil menciptakan sebuah ras yang hampir mirip dengannya, namun dengan beberapa kekurangan. Terlepas kalau ras yang satu ini abadi dan juga memiliki mentalitas yang stabil, ras yang satu ini tidak bisa hidup tanpa meminum darah dan dalam keadaan paling lemah tidak bisa keluar di siang hari karena matahari akan memusnahkan mereka. Terlepas kekurangan-kekurangan tersebut, vampire ini sangat kuat dan yang paling lemah di antara mereka memiliki kekuatan setidaknya di tingkatan kelas bencana B. Luminos, Roy, Gunther, dan Louis berasal dari ras vampire. 11. Manusia.
Manusia adalah merupakan ras kedua yang berhasil diciptakan oleh ancestor melalui penelitian atas garis tak terlihat yang menghubungkan dunia kardinal dengan dunia lainnya. Inilah sebabnya wujud manusia di dunia material tensura sangat mirip dengan manusia yang tinggal di dunia lainnya. Secara umum, manusia di dunia kardinal disebutkan sebagai ras yang tidak memiliki umur panjang, namun sangat ahli dalam melakukan berbagai macam sihir. Mereka juga dikenal tidak memiliki kestabilan emosi dan mental seperti vampire dan ancestor sehingga sering terjebak arogansi. Namun inilah sebabnya mereka merupakan salah satu ras yang paling fit untuk memakmurkan bumi. Karena segala kekurangan mereka, baik itu di mental ataupun kemampuan untuk survive, akan membuat mereka memutar otak dan menemukan berbagai macam hal yang akan mengembangkan diri mereka dan lingkungan mereka. Karenanya, Vel dan Nava sangat senang dengan keberadaan manusia. Walaupun secara natural manusia memiliki umur pendek, namun melalui eksperimen dan latihan, juga peningkatan kekuatan atau dengan kata lain evolusi, mereka bisa meningkatkan tingkat mental dan harapan hidup mereka. 12. Otherworlder. Otherworlder adalah merupakan manusia yang dipanggil ke dunia material tensura ataupun tersesat ke dunia tersebut melalui pergeseran dimensi. Hinata, Leon, dan Chloe adalah contoh dari 3 tokoh yang merupakan Otherworlder atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan Isekai Jin. Berbeda dengan manusia di dunia kardinal, para Otherworlder ini akan mengalami peningkatan kekuatan hanya dengan berpindah dunia dari dunia mereka ke dunia material, dan tidak hanya itu, mereka akan mengalami perubahan struktur tubuh yang sangat drastis. Beberapa dari para Otherworlder ketika berpindah akan langsung mendapatkan atribut yang membedakan mereka dengan manusia lainnya di dunia tersebut. Shizue Izawa sebagai contoh memiliki atribut tahan api ketika sampai di dunia kardinal. Beberapa lainnya harus menunggu hingga beberapa saat untuk mulai membangkitkan diri mereka. Yang jelas ketika dibandingkan dengan manusia dari dunia tersebut, mereka biasanya akan jauh lebih kuat. Karenanya banyak negara melakukan praktek pemanggilan ini dikarenakan di dunia dengan logika survival of the fittest ini, negara lemah tidak akan bisa bertahan dan pemanggilan manusia dari dunia lain biasanya merupakan solusi alternatif ketika membicarakan kekuatan militer. 13. Dryad. Dryad adalah merupakan makhluk spiritual yang dikenal sebagai pelindung hutan dan penghukum makhluk-makhluk jahat yang melakukan kerusakan terhadap hutan dan para penghuninya. Walaupun dikenal sebagai makhluk spiritual, Dryad sendiri memiliki tubuh fisik, yaitu pohon yang terdapat di hutan. Karenanya, Dryad hanya bisa memanifestasikan dirinya dalam radius yang terbatas dan hanya bisa bergerak tidak terlalu jauh dari tubuh aslinya tersebut. Terlepas keterbatasannya ini, Dryad memiliki kekuatan yang luar biasa. Dryad umumnya memiliki kelas bencana A, dan bukan cuma itu, mengingat mereka adalah makhluk spiritual, maka mereka juga memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap roh. Trainee sebagai contoh bahkan mampu memanggil Spirit King yang merupakan strata paling tinggi dari ras spirit atau roh dan menggunakannya di dalam pertarungan. Dalam memanifestasikan dirinya, Dryad biasanya memanifestasikan diri ke dalam bentuk perempuan. 14. Treant. Sama seperti Dryad, Treants juga adalah merupakan roh hutan dan pepohonan. Mereka umumnya ada di hutan Jura dan merupakan jenis roh pepohonan yang memanifestasikan dirinya ke dalam wujud laki-laki. Berkebalikan dengan Dryad yang memanifestasikan dirinya ke bentuk perempuan. Berbeda dengan Dryad, Treant jarang sekali atau mungkin hampir tidak pernah memanifestasikan dirinya ke dalam wujud mirip manusia dan biasanya lebih nyaman berada dalam wujud pepohonan mereka. Dan mereka pun makan sama seperti tumbuhan. Dengan kata lain, berfotosintesis. Inilah sebabnya di anime Tensura kita hampir tidak pernah menemukan Treant satupun. Tapi tenang aja, ketika Ramiris nanti akan menciptakan labirin, kemungkinan besar mereka akan berpindah ke lantai 95 labirin dan mungkin wujud mereka akan diperlihatkan nantinya. 15. Pixie. Pixie dikenal juga sebagai suku peri adalah merupakan ras makhluk spiritual. Dryad sebagai contoh secara luas digolongkan sebagai peri. Begitu pula bentuk evolusinya yaitu Dryas yang lebih kuat. Namun dikarenakan mereka memiliki bentuk tubuh yang spesifik dan wujud manifestasi yang berbeda dengan kebanyakan fiksi, maka mereka biasanya seringkali digolongkan sebagai makhluk berbeda. Walaupun secara esensi Dryad dan Dryas adalah peri, namun karena atribut fisik ini mereka seringkali dipisahkan dengan fiksi. Karenanya fiksi sendiri sebenarnya adalah roh sama seperti spirit dan Dryad. Perbedaan mencolok mereka adalah fiksi biasanya memanifestasikan diri mereka dalam wujud seperti peri kecil sebesar telapak tangan yang memiliki sayap dan ini membuat mereka terlihat tidak berbahaya.
Ya, mereka memang tidak berbahaya sih. Makanya mereka jarang memperlihatkan diri mereka kepada makhluk lainnya. Terutama kalau makhluk tersebut terlihat intimidatif. Sama seperti spirit lainnya, mereka juga pemalu dan tidak akan muncul atau bersahabat kecuali dengan orang yang mereka akui dan mereka percaya. 16. Ghost. Ghost adalah jenis monster spiritual yang umumnya tidak berakal dan tidak memiliki tubuh fisik. Karenanya serangan fisik tidak mempan terhadap makhluk yang satu ini, dan ghost pun biasanya tidak bisa melakukan serangan fisik. Karenanya dalam menyerang, ghost biasanya akan melakukan sihir dan mempan terhadap serangan-serangan sihir. Sama seperti makhluk spiritual lainnya, seperti misalnya roh, malaikat, iblis, ataupun spirit, monster ghost ini biasanya berkeliaran di area yang memiliki konsentrasi magicule yang padat. Karenanya dengan berada di tempat dengan konsentrasi seperti ini, ghost tidak akan menghilang dikarenakan menggunakan magicule kebanyakan. Masalah yang umumnya menjadi problem makhluk spiritual ketika memanifestasikan dirinya di dunia spiritual. Sayangnya ghost ini hampir tidak pernah diperlihatkan bahkan di light novelnya. Monster ghost ini baru muncul ketika Rimuru main game RPG di labirin dan memilih menjadi monster ghost untuk memanifestasikan dirinya dan menggagalkan para petualang yang merangsek naik ke lantai selanjutnya di labirin. 17. Golem atau doll monster. Golem atau doll monster adalah monster yang terbentuk dari benda padat yang dimasuki oleh makhluk spiritual, entah itu malaikat, ghost, spirit, ataupun iblis. Secara umum, iblis dengan tubuh fisik sebenarnya bisa digolongkan sebagai golem. Yang membedakan, iblis dengan tubuh fisik biasanya menggunakan molekul organik untuk membentuk tubuh mereka, sedangkan golem menggunakan benda mati. Sebagai contoh, apabila suatu monster spiritual melihat ada armor dan kemudian memasuki armor tersebut sehingga armor tersebut kemudian menjadi wadahnya dan bergerak, maka monster tersebut digolongkan sebagai golem, entah jenis makhluk spiritual apapun yang mengisinya. Teknologi golem ini kemudian menjadi teknologi penting di Tensura dan digunakan secara ekstensif di negara-negara maju. Dwargon sebagai contoh sempat menggunakan prinsip golem untuk membuat Magi Soldier, dan negara Elf Sarion menggunakan teknologi golem untuk membuat tubuh buatan yang bisa digunakan sebagai bentuk perlindungan diri ketika memasuki tempat berbahaya. 18. Elf. Elf adalah ras demi-human yang merupakan salah satu ras yang diciptakan oleh ancestor dengan memasukkan roh agung angin pada tubuh fisik. Secara fisik, ras ini memiliki karakteristik berupa rambut pirang dan kulit yang putih seputih salju. Namun yang paling menonjol dari karakteristik fisik mereka adalah tentunya kuping mereka yang runcing dan fisik mereka yang tidak menua. Ras yang memiliki unsur elf paling murni di antara mereka disebut dengan sebutan High Elf, dan semakin murni darah mereka maka semakin panjang usianya. Seperti yang terjadi pada Sylvia dan Elmesia yang mampu hidup selama ribuan tahun tanpa menua. Mereka dilambangkan sebagai ras berumur panjang dengan afinitas sihir yang sangat tinggi. Walaupun mayoritas mereka hidup di negara elf dinasti Sarion, beberapa hidup di hutan Jura sebagai suku elf hutan tradisional dan sangat rentan atas penindasan yang dilakukan oleh manusia. Beberapa elf yang terpapar penyakit dari Chaos Dragon dan berhasil bertahan hidup kemudian berevolusi menjadi Dark Elf dan memiliki kulit gelap dan coklat, berbeda dengan elf biasa. 19. Dwarf. Dwarf adalah ras demi-human yang memiliki karakteristik tubuh yang tidak terlalu tinggi dan badan yang padat. Mereka diciptakan melalui eksperimen ancestor dengan memasukkan roh agung bumi ke dalam tubuh fisik. Secara umum mereka memiliki usia jauh lebih panjang dari manusia dan bisa mencapai usia ratusan tahun. Mereka terkenal karena keahlian mereka dalam pembuatan senjata, kerajinan, dan pembuatan atau kreasi barang-barang lainnya. Karenanya di Tempest, Kaijin, Rimuru jadikan menterinya dikarenakan kemampuannya yang luar biasa dalam menciptakan berbagai hal. 20. Enki. Enki adalah merupakan salah satu ras lainnya yang diciptakan oleh ancestor setelah elf, dwarf, dan manusia diciptakan. Enki ini diciptakan oleh ancestor dengan memasukkan roh agung api ke dalam tubuh fisik. Sayangnya, Wong Anime masih belum menemukan Enki ini seperti apa, baik itu di dalam legenda Jepang ataupun di dalam legenda lainnya. Mungkin kalian bisa cari sendiri di Google. Kalau memang Enki ini adalah merupakan makhluk mitologi, maka seperti apakah wujud dari makhluk ini? 21. Siren. Siren adalah merupakan makhluk ciptaan ancestor lainnya yang diciptakan setelah makhluk-makhluk yang Wong Anime sebutkan di poin sebelumnya. Siren ini adalah merupakan makhluk yang di dalam legenda Yunani dikenal sebagai makhluk setengah manusia setengah ikan. Inilah sebabnya kenapa di Tempest hampir tidak ditemukan makhluk ini, dikarenakan Tempest tidak memiliki wilayah laut yang terlalu banyak.
22. Dragonoid. Dragonoid adalah merupakan ras campuran dari naga dan manusia. Lebih tepatnya, naga sejati dengan manusia. Sejauh ini hanya Milim yang merupakan anggota dari ras ini, karena dia sendiri merupakan anak dari Lucia yang merupakan ras manusia, dan Feldanava yang bukan hanya merupakan naga sejati, namun juga merupakan pencipta dunia Tensura. Sejauh ini Milim tidak memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan manusia kebanyakan. Satu-satunya yang membedakan antara Milim dengan makhluk lainnya adalah kekuatannya yang luar biasa yang merupakan warisan dari ayahnya Feldanava. 23. Halfling atau Hobbit. Halfling atau Hobbit adalah merupakan salah satu ras yang tinggal di hutan jura. Kalian mungkin pernah menonton filmnya seperti Lord of the Ring ataupun The Hobbit. Nah, kurang lebih Hobbit di dunia Tensura memiliki karakteristik yang sama dengan karakter buatan J.J. Tolkien tersebut, karena kita tahu kebanyakan anime-anime fantasi memang terinspirasi dari karya-karyanya. Lebih jelasnya, Hobbit ini adalah makhluk demi-human yang memiliki tinggi setara dengan dwarf namun tubuh yang tidak terlalu padat seperti mereka. 24. Slime. Slime ya? Apa sih yang kita nggak tahu dari ras yang satu ini? Selain teksturnya yang mirip dengan campuran Katsuyo dari Naruto dan astronot dari Among Us, juga dikarenakan pemeran utama dari anime ini berasal dari ras tersebut. Ras Jelly nggak pakai fish, karena kalau jellyfish berarti ubur-ubur. Sedangkan Rimuru bukanlah ubur-ubur, tapi agar-agar. Slime ini pada dasarnya monster tak berakal. Kerjanya ya cuma mondar-mandir aja di hutan dan tahu-tahu udah dimakan sama monster lain. Dikarenakan betapa sejuknya tekstur dan rasanya, ibaratnya kayak cincaunya hutan jura. Monster ini sendiri sangatlah lemah, hanya setingkat kelas F atau E jika mengukur tingkat bencananya, dan kerjanya pun hanyalah makan daun dan sampah. Dan terkadang mereka juga kadang memakan sesuatu yang lebih grafis lagi. Walaupun sangat lemah, mereka terbukti sangat berbahaya apabila berkelompok, sehingga Rimuru memanfaatkan mereka untuk dijadikan jebakan di labirin Tempest. Seperti yang diperlihatkan di Tensura Nikki, mereka biasanya akan bermigrasi secara massal di setiap musim tertentu. 25. Goblin. Goblin dikenal juga sebagai suku Oni kecil, adalah merupakan ras monster lemah yang hidup di hutan jura dan memiliki karakteristik menonjol berupa tubuh yang berwarna hijau. Mereka kebanyakan memiliki kelas bencana E dan D dan tidak jauh lebih berbahaya dari anak-anak. Makanya mereka tidak terlalu dianggap sebagai rintangan berarti oleh para petualang, kecuali kalau mereka berkelompok. Sebagai makhluk lemah yang memiliki usia harapan hidup yang pendek, untuk mempertahankan rasnya, mereka akan berkembang biak dengan sangat banyak. Karenanya, satu desa goblin di hutan jura bisa memiliki anggota ratusan. Apabila goblin ini berevolusi, maka yang laki-laki akan berevolusi menjadi hobgoblin, sedangkan yang perempuan akan menjadi goblina. Dan mereka akan mengalami perubahan fisik yang setara dengan laki-laki dan perempuan manusia dewasa. Apabila mereka berevolusi, maka usia harapan hidup mereka akan menjadi lebih besar dan fertilitas alias tingkat kesuburan mereka mengecil sebagai gantinya. 26. Ogre. Ogre dikenal juga sebagai suku Oni besar, adalah merupakan bentuk evolusi selanjutnya dari Hobgoblin. Terlepas merupakan bentuk evolusi Hobgoblin, Ogre kebanyakan justru lahir melalui perkembangbiakan daripada berevolusi. Dan ini menunjukkan betapa susahnya untuk berevolusi menjadi Ogre di dunia Tensura. Mereka adalah ras yang memiliki usia yang jauh lebih panjang dari Hobgoblin, lebih cerdas dan memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar dan kemampuan sihir yang lumayan besar pula. Salah satu ciri fisik mereka yang menonjol adalah tanduk mereka dan warna tubuh mereka yang bermacam-macam. Kebanyakan dari mereka memiliki kelas bencana B, dan biasanya untuk mengalahkan satu ogre kelas B dibutuhkan 4 manusia kelas B lainnya atau 10 manusia kelas B min hanya untuk mengalahkannya. Dengan kata lain, untuk mengalahkan satu desa ogre yang terdiri atas 300 orang ogre dibutuhkan 3000 kesatria setara kelas B min. Secara kultur, ogre ini adalah ras berakal yang senang dengan pertarungan dan kebanyakan bekerja sebagai tentara bayaran. Mereka sangat senang kalau mereka bekerja pada tuan yang kuat. Ketika ogre berevolusi menjadi Kijin dan Oni, mereka biasanya akan mengalami penurunan massa atau bobot tubuh, namun jumlah magicule mereka akan meledak dan mereka pun akan berevolusi dan merombak tubuh mereka ke wujud badan yang lebih spiritual. 27. Direwolf. Direwolf adalah merupakan ras monster serigala yang bermigrasi dari Kekaisaran Timur ke hutan jura di sebelah barat dikarenakan mereka terhalang untuk berevolusi dan menjadi lebih kuat di wilayah tersebut. Salah satu karakteristik unik dari Direwolf ini adalah kemampuan mereka untuk berkomunikasi ke dalam pikiran lawan bicaranya dan kemampuan untuk menjadikan tim mereka seperti satu tubuh sehingga koordinasi dan kerjasama mereka hampir sempurna. Para Direwolf ini sebenarnya tidak butuh makan untuk bertahan hidup dan cukup tinggal di tempat dengan konsentrasi magicule padat untuk mengisi energi mereka. Tapi untuk mempercepat proses evolusi mereka, maka mereka harus melakukan pertarungan dan cara paling cepat adalah dengan membunuh makhluk lainnya.
Apabila mereka berevolusi akibat sering mondar-mandir di tempat kayak Magicule, maka mereka biasanya akan berevolusi menjadi Black Direwolf yang memiliki tubuh jauh lebih besar dari Direwolf biasa dan memiliki kelas bencana B+. Tidak hanya itu, Direwolf juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan warna bulunya akan berubah sesuai tempat tinggalnya. Tempest Wolf yang merupakan bentuk evolusi Direwolf setelah Rimuru Namai pada dasarnya merupakan bentuk mutasi dan tidak akan ditemukan di alam liar. 28. Orc. Orc adalah merupakan ras monster berakal yang pada mulanya tinggal di kerajaan Orbik di sebelah tenggara hutan Jura. Namun bencana kelaparan terjadi dan pada akhirnya mereka harus bermigrasi. Migrasi mereka ini kemudian berujung pada konflik dengan para penghuni hutan Jura, termasuk diantaranya Tempest dan desa Ogre. Orc ini seperti namanya yaitu suku kepala babi, memiliki bentuk humanoid namun dengan bentuk kepala seperti babi. Para orc ini umumnya adalah monster lemah yang memiliki kelas bencana D+, sehingga oleh para petualang pun dianggap tidak jauh berbeda dengan goblin ketika berbicara masalah kekuatan. Contoh makhluk dari ras ini adalah Geld yang sekarang mengabdi pada Rimuru. 29. Lizardman. Lizardman adalah merupakan ras monster berakal penghuni hutan Jura yang memiliki wujud seperti kadal humanoid. Mereka umumnya tinggal di daerah rawa gambut yang merupakan medan yang cocok untuk menjaga mobilitas dan pergerakan mereka ketika menghadapi musuh sementara memperlambat musuh tersebut. Para Lizardman ini pada umumnya bertarung menggunakan kecepatan mereka. Ketika membicarakan tingkat bahaya, maka para Lizardman ini digolongkan sebagai kelas C+, dan para elit mereka digolongkan sebagai kelas B. Beberapa ras Lizardman seperti misalnya yang berada di wilayah Milim bercampur dengan manusia dan ini pada akhirnya membuat mereka hampir menghilangkan seluruh karakteristik Dragonute mereka dan hanya menyisakan kekuatan monster mereka dalam wujud mereka yang sangat mirip manusia. 30. Dragonute. Dragonute adalah merupakan ras bentuk evolusi dari Lizardman. Ketika Lizardman berevolusi menjadi Dragonute, maka Lizardman akan memperoleh satu karakteristik yang membuatnya mirip dengan leluhur mereka, para naga, yaitu sayap di punggung mereka. Dan ini tentu saja membuat mereka bisa terbang. Beberapa dari mereka, seperti misalnya adik Gabiru, Sokka, memiliki wujud seperti manusia dan bisa menghilangkan sayap mereka kalau mereka mau. Setelah berevolusi ke wujud ini, kebanyakan Dragonute memiliki kekuatan dengan peningkatan yang sangat tajam. Beberapa memiliki sisik yang sangat keras, beberapa mampu menyemburkan api dan petir hitam, dan beberapa lainnya mampu berubah menjadi naga. 31. Tengu. Tengu adalah merupakan ras makhluk humanoid terbang yang tinggal di barat daya hutan Jura dan merupakan makhluk penghuni Gunung Kusha, gunung tertinggi di wilayah tersebut. Mereka pada dasarnya adalah ras malaikat yang kemudian memasuki tubuh Direwolf atau monster serigala dan kemudian berevolusi menjadi wujud yang berbeda dari tubuh asalnya. Mereka terbilang sangat kuat dan yang terlemah dari mereka berada di kelas bencana B dan B+. Tidak hanya itu, mereka pun terkenal sangat keras dan tidak takut pada siapapun. Dinasti Afsarion ketika berurusan dengan para Tengu lebih memilih untuk menghindari mereka. Sedangkan Frey yang memang berfokus pada dominasinya dalam penguasaan langit hanya bisa melakukan diplomasi damai untuk membujuk mereka supaya menyerahkan Gunung Kusha tempat mereka tinggal atau bergabung dengan negara Herpi Fulbrosia. 32. Undead atau zombie. Undead atau zombie adalah merupakan mayat yang hidup kembali dan ini biasanya terjadi dikarenakan dua hal. Pertama, karena kutukan yang biasanya muncul dari skill, dan yang kedua karena sihir nekromansi atau pembangkitan. Hampir setiap makhluk yang memiliki struktur rangka bisa dihidupkan kembali menggunakan mekanisme ini, namun mereka akan hidup dalam keadaan daging yang membusuk dan dalam keadaan tulang belulang yang hancur. Biasanya undead ini sangatlah lemah, namun kemampuan mereka untuk terus hidup setelah dihancurkan membuat mereka sangat merepotkan. Sehingga solusi paling efektif untuk membunuh undead adalah dengan serangan spiritual dan sihir suci. Sama seperti monster lainnya, undead juga bisa berkembang dan berevolusi. Albert sebagai contoh pengawal dari Adalman berevolusi menjadi zombie paladin setelah dia memperoleh akalnya dan mulai memperkuat dirinya lagi. Sama seperti vampire, zombie ini tidak tahan atas sinar matahari. Karenanya ketika Adalman ingin mengabdi pada Rimuru, maka Rimuru menyuruh mereka bertugas membantu Gabiru di gua sehingga mereka tidak terkena sinar matahari yang akan menghancurkan tubuh mereka. 33. Walking Dead. Walking Dead adalah sebutan untuk makhluk yang dihidupkan secara hampir sempurna. Mereka memiliki akal dan bisa berpikir sendiri. Walaupun begitu, mereka umumnya tidak memiliki ingatan mereka saat sebelum mereka hidup. Apabila sebelum mereka dihidupkan mereka adalah makhluk kuat, maka kemungkinan mereka akan membawa skill-skill mereka tersebut
di dalam tubuh mereka saat ini, atau kalau tidak secara utuh mereka miliki, akan bisa mereka bangkitkan nanti. Contoh dari Walking Dead ini adalah Clement, Laplace, Tyr, dan Footman. 34. Necromancer. Necromancer adalah merupakan ras undead atau zombie yang mulai mengembangkan akal dan kemampuan koordinasi di dalam pertempuran. Mereka umumnya mampu menghidupkan kembali mayat yang telah mati dan menggunakannya di dalam pertarungan. Setelahnya mereka pun kemudian akan mengembangkan akal dan pola berpikir mereka. Para necromancer kelas rendah umumnya memiliki kelas bencana B. Namun individu seperti Adalman yang telah menjadi necromancer king memiliki kelas bencana setara spesial A atau kelas S. 35. Majin. Majin atau demonoid adalah merupakan makhluk yang biasanya adalah manusia atau demi-human yang terpapar magical dalam jumlah banyak sehingga bermutasi. Dikarenakan jumlah paparan magical ini, mereka akan mengalami perubahan wujud fisik mirip seperti monster dan perubahan jumlah magical yang setara dengan monster. Akibat evolusi dari perubahan ini, majin memiliki umur yang lebih panjang dari manusia biasa. Contoh makhluk yang digolongkan sebagai majin adalah Leon Cromwell, Muran, dan Razen. 36. Beastmen atau Lycanthropy. Beastmen alias Lycanthropy adalah ras manusia setengah binatang yang umumnya tinggal di negara binatang Eurazania dan Tempest. Mereka umumnya memiliki karakteristik humanoid namun dengan wujud seperti binatang. Semakin kuat mereka, maka semakin sedikit pula karakteristik binatang pada tubuh mereka. Seperti misalnya Alvis yang hampir tidak memiliki karakteristik tersebut dan Phobio yang hanya kelihatan ekornya saja. Yang paling menonjol dari Beastmen ini adalah mereka mampu berubah ke wujud binatang dan meningkatkan kekuatan mereka hingga berkali-kali lipat. Kobold yang memiliki wujud seperti anjing, Rabbitman yang memiliki wujud seperti kelinci, Bovoid dan Equinoid yang memiliki wujud seperti manusia, sapi, dan kuda digolongkan ke dalam Beastmen. 37. Akdol. Akdol merupakan salah satu dari monster jenis golem. Yang membedakan, Akdol ini diisi oleh iblis sekelas Archdemon dan diberi tubuh dari Megisteel. Beretta yang menjadi pelayan Ramirez adalah merupakan monster dari golongan ini. Dia awalnya adalah Archdemon. Dikarenakan Rimuru memanggil Beretta untuk dijadikan pelayan Ramirez secara mendadak, maka Rimuru pun pada akhirnya membuat tubuh Beretta dari logam Megisteel yang ada di perutnya secara spontan dan pada akhirnya Beretta pun lahir. Secara umum, Beretta ini setelah menjadi Akdol memiliki kelas bencana A+, setingkat di atas Archdemon biasa. 38. Metalloid Demon. Metalloid Demon adalah merupakan salah satu varian langka dari iblis yang terlahir di alam iblis. Metalloid Demon terlahir dengan tubuh fisik yang memiliki komposisi tubuh terdiri atas logam. Sejauh ini hanya satu jenis iblis ini yang pernah muncul di light novel dan itu adalah Gadra. Gadra sendiri awalnya adalah manusia, namun dia terbunuh pada pertempuran gelombang kedua melawan kekaisaran dan kemudian dia harus menggunakan sihir reinkarnasi Upanishad miliknya. Tidak disangka dengan bantuan Chill, Gadra pun kemudian mereinkarnasikan dirinya menjadi iblis dan tidak hanya itu, dia pun kemudian menjadi varian iblis langka yang satu ini. Sejauh ini, ciri fisik dan kemampuan spesifik dari Metalloid Demon ini masih belum dijelaskan secara detail kecuali hanya karakteristik fisiknya yang terbuat dari logam. 39. Harpy. Harpy adalah merupakan ras monster manusia bersayap yang pada umumnya hidup di negara langit Fulbrosia yang merupakan daerah kekuasaan dari Frey, bekas Raja Iblis dan bawahan langsung dari Milim Nafa. Mereka memiliki sayap dan kaki seperti burung, namun dengan hampir semua fitur tubuh mereka memiliki ciri fisik mirip manusia. Mereka ahli dalam pertempuran langit, namun mereka sendiri memiliki kelemahan fatal, yaitu skill Magic Manipulation atau Law Manipulation yang mampu menghilangkan medan Magical di udara. Kemampuan terbang mereka akan hilang apabila mereka memasuki medan ini dan inilah sebabnya Frey sangat takut dengan keberadaan Charybdis dan berusaha membunuhnya di season pertama. 40. Dragon. Dragon atau naga adalah ras monster yang secara fisik tentunya kita tahu cirinya seperti apa. Berbeda dengan True Dragon, dragon atau naga biasa bukanlah makhluk spiritual, melainkan makhluk material. Mereka biasanya tinggal di gunung dan di dalam gua di pegunungan Kanat yang merupakan gunung yang menutupi negara bersenjata Dwargon dan umumnya menghindari kontak dengan makhluk lainnya seperti manusia. Walaupun begitu, naga yang telah hidup selama ratusan tahun sangatlah kuat. Menurut jenis kekuatannya, Arch Dragon yang merupakan salah satu jenis evolusi naga setelah Lesser Dragon diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu Sky Dragon, Water Dragon, Wind Dragon, Earth Dragon, Fire Dragon. Tidak hanya itu, naga ini juga bisa terpapar elemen Chaos dan berubah menjadi Chaos Dragon, dan apabila dibangkitkan menggunakan sihir nekromansi akan berubah menjadi Death Dragon.
41 monster tak berakal. Selain 40 ras yang Wong Anime sebutkan, terdapat ras lainnya yang umumnya tidak terlalu penting pada jalan cerita, yaitu ras monster tidak berakal lainnya. Rimuru banyak menemui monster-monster ini di gua di episode 1, seperti misalnya Tempest Serpent, Armorsaurus, Black Centipede, Night Spider, Giant Ants, dan lain-lain. Tapi ya ras ini pada dasarnya tidak terlalu penting, jadi Wong Anime hanya sebutkan seperlunya saja di daftar ini. Baiklah semuanya, itulah daftar seluruh ras yang ada di dunia Tensura. Wong Anime mencatat kurang lebih ada 40 lebih ras-ras tersebut, dan mungkin akan jauh lebih banyak lagi ketika kita membicarakan ras-ras lainnya yang terlewat di video ini. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.